Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah mengucapkan salam bila akan meninggalkan. Kalau kemarin setiap ketemu walaupun berkali-kali sunnah mengucap salam. Di antara hikmah mengucap salam, Allah tumbuhkan rasa cinta insyaallah. Maka kalau kita sering mengucap salam kepada seseorang, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, setiap ketemu papasan di dapur, di kasur, di sumur, nah itu mengucap assalamualaikum berkali-kali itu sunnah dan itu akan menumbuhkan rasa cinta atau saling mencintai. Di sini bab khusus mengenai sunnah mengucapkan salam bila akan meninggalkan. Maksudnya ya kalau ada majelis kita mau pergi sunnah mengucap apa? Salam. An Abi Hurairah, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan taha ahadukum, apabila telah selesai siapa ahadukum salah seorang di antara kalian ilal majlis, di satu majlis, fal yusallim, maka adalah dia mengucap salam, fa idza arada ayyaquma, dan apabila dia ingin berdiri, fal yusallim, maka adalah dia juga mengucapkan salam. Oh intaha, sampai, bukan selesai. Apabila sampai siapa seorang di antara kalian ilal majlis, ke satu majlis, maka fal yusallim, hendaklah dia mengucapkan salam. Wa idza arada ayyaquma, maka apabila dia ingin
berdiri, maksudnya berdiri meninggalkan tempat, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bihaqqi minal akhirah. Maka tidaklah yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Maksudnya ya sebagaimana yang pertama berhak kita ucapi salam, maka yang terakhir pun juga berhak kita ucapi salam. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud dan At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Dari kemarin kita diajari untuk selalu menebar salam ya, ifsya'us salam. Pertama, ini seolah-olah ingin menegaskan kepada semuanya bahwa muslim itu harusnya menyelamatkan. Lisannya, tangannya itu menyelamatkan. Makanya dikatakan dalam satu riwayat bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik adalah ketika muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Seorang muslim idealnya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu seorang muslim. Seorang muslim dinyatakan tidak sempurna imannya kalau orang lain tidak merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Kau sampai disumpahi 3 kali. Yaitu orang lain, ada yang mengatakan tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguannya. Makanya dengan menebarluaskan salam itu seolah-olah semacam jangkar pengingat bagi kita bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus menebar keselamatan, menebar salam ke seantero jagat. Orang lain harus selamat, lingkungan harus selamat dari gangguan lisan dan tangan kita. Allahu Akbar. Ya tadi rumusnya, seorang muslim dimanapun dia berada, dia harusnya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu paling dasarnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, orang itu kalau sering ucap salam, kebiasaan ucap salam, assalamualaikum, 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 diharapkan kebiasaannya itu terbawa sampai ke akhirat. Diharapkan kebiasaan itu terbawa sampai di akhirat. Saya mungkin pernah cerita sini beberapa riwayat, di antaranya ada hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya Bukhari Muslim. Ketika Nabi melintasi kuburan Nabi Musa alaihissalam, Nabi melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburannya. Apakah sebagai kewajiban? Tidak, kalau sudah meninggal. Kenapa Nabi Musa sholat di dalam kuburnya? Rupanya Nabi Musa itu senang sholat. Dan itu terbawa sampai ketika beliau sudah berada di alam barzahnya. Dalam hadis yang lain, bukan Bukhari Muslim, Nabi melihat Nabi Dawud itu sedang membuat halaqah ilmu, sedang membentuk halaqah ilmu. Nah, dalam hadis Bukhari Muslim juga Nabi ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam mengasuh anak-anak kecil di langit ke-6 atau langit ke-7. Karena Nabi Ibrahim itu senang sama anak-anaknya. Allahu Akbar. Yang populer putranya kan ada 2. Tapi kalau saya nggak salah total putranya Nabi Ibrahim kalau saya nggak salah 12 kalau saya nggak salah. Itu seperti itu, laki semua. Wah, jadi kebiasaan-kebiasaan di dunia ini terbawa sampai ke akhirat. Maka kalau kita terbiasa mengucap salam, nah ucapan selamat ini adanya bukan di neraka, adanya di surga. Surah Yunus ayat 10 itu.
Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan ahli surga di surga. Makanya kita dilatih oleh Allah untuk dikit-dikit assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ketiga, kebiasaan baik mengucap salam ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendoakan orang lain di samping berdoa untuk diri sendiri. Saya ulang ya, mengucap salam ini mengingatkan kita tentang pentingnya mendoakan orang lain di samping kita berdoa untuk diri kita sendiri tentunya. Karena di antara cara supaya doa kita mustajabah itu adalah dengan cara mendoakan orang lain. Bisa jadi, ini bisa jadi ya. Tapi semua pasti karena Allah maksud saya. Tapi secara sunatullah bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi saya ulang ya, bisa jadi hal-hal baik yang terjadi pada kita hari ini adalah karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Makanya kita ini sepatutnya lah, kalau bahasa kita, sepatutnya lah untuk mudah mendoakan orang lain. Karena kalau kita mendoakan baik orang lain, di atas kita ada malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dengan itu kita diharapkan nanti dengan mudah mendoakan orang lain, doa itu kembali pada diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi lah hikmah-hikmah di balik perintah mengucap salam tadi itu. Di samping memang di antara kiat yang Nabi ajarkan supaya masuk surga ada di Bulughul Maram itu, ketika Nabi baru sampai di Madinah, pesan beliau adalah apa? Afsus salam, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhul jannata bisalam. Di riwayat yang lain, afsus salam, wati'umut ta'am, wasilul arham, tadkhul jannata bisalam. Sebarkan salam, kasih makan orang yang butuh, terus sambung silaturahim, salat malam di waktu orang pada tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Menebar salam, peduli memberi makan orang yang kelaparan atau orang yang membutuhkan, dermawan maksudnya ya. Sambung silaturahim, salat malam sementara orang tidur, itu kiat dari Nabi Aukamakal untuk masuk surga. Itu ada di Bulughul Maram agak belakangan ini, di bab belakangan itu. Allah Akbar. Dan orang yang banyak mengucap salam tadi itu tanda kalau dia hajinya mabrur. Ya, orang kalau rajin mengucap salam, kalau dia sudah haji itu tanda haji mabrur, itu senang mengucap salam. Hadisnya riwayat Ahmad, Al-Hakim, seingat saya juga, ketika Nabi bersabda bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang cocok untuknya kecuali surga. Sahabat nanya, haji yang mabrur itu bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, ifsya'us salam wa it'amut ta'am watibul kalam. Tapi ini tidak dalam satu riwayat. Rata-rata riwayat nyebut 2, tapi dalam beberapa riwayat kalau kita gabung ada 3 itu. Yang pertama ifsya'us salam, menebar salam. Itu ciri haji mabrur itu. Kalau ada orang pulang haji kok malah jarang ucap salam, ya, malah dicurigai hajinya enggak mabrur. Jadi haji yang mabrur itu diantara cirinya senang ngucap salam, itu diantara. Wah, baru tahu Ustaz. Ya, mulai sekarang kalau gitu biar mabrur hajinya. Yang kedua, it'amut ta'am, peduli memberi makan, berarti dermawan.
orang haji mabrur itu tandanya dermawan, tidak pelit maksudnya. Yang terakhir tibul kalam, baiknya perkataan. Jadi kok pulang haji kok ngomongnya nggak ada filternya, nyakitin hati orang itu enteng aja. Nah, itu berarti belum mabrur hajinya. Kalau haji yang mabrur, omongannya disaring, hati-hati, tibul kalam, bagusnya perkataan. Allahu Akbar. Emang kok dirafah. Jadi Nabi itu untuk mengatakan haji mabrur itu tidak haji lagi, enggak. Tapi beliau mengatakan kalau 3 ini ada pada kita, insya Allah mabrur hajinya. Apa itu? Ifsya'u salam, menebar salam. It'amu ta'am, memberi makan orang lain. Yang terakhir dermawan, yang ketiga adalah tibul kalam, baiknya perkataan. Hadisnya dari Ahmad, Al-Hakim. Itu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri kiamat, salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Itu di antara ciri kiamat. Jadi kalau kita masih suka nyebar salam ke setiap orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal, yang penting kita yakin dia muslim atau ada indikasi dia muslim, maka itu berarti kita belum masuk dalam tanda-tanda kiamat. Maka di antara tanda kiamat itu adalah, dan ini termasuk tanda yang buruk, ketika salam itu hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Ada yang menafsirkan maksudnya hanya yang sekelompok saja. Kalau nggak satu kelompok nggak mengucap salam, buang muka. Nah, itu tidak benar. Maka kalau kita masih senang mengucap salam kepada siapapun yang kita yakin dia sebagai seorang muslim, maka itu kita masih tidak termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Ustadz, bagaimana kalau yang kita ucap salam ternyata dia bukan muslim? Sebagian para ulama, seingat saya ini perkataan Qadiyat juga diantaranya. Beliau mengatakan, aku menganggap orang itu muslim, ternyata dia kafir, itu lebih baik daripada aku menganggap dia kafir, ternyata dia muslim. Itu teorinya Qadiyat itu. Rahimahullah. Ya, selama kita tahu ini dalam keyakinan kita insya Allah dia muslim, kita ucapi salam aja. Bahwa ternyata dia bukan muslim, ya tidak apa-apa. Daripada kita nyangka dia kafir, ternyata dia muslim. Saya punya jamaah servis motor, montirnya itu jenggotan gitu. Pede dia ngomong soal agama Islam. Kata montirnya, maaf Pak, saya non muslim Pak. Karena jenggotnya. Saya pernah juga melintas di Harapan Baru Regensi, kan ada gereja, 5 gereja deret itu. Kan habis acara mereka keluar kan, saya lihat beberapa mereka itu, andai kan saya nggak ketemu di gereja itu, mungkin saya nyangka dia muslim mungkin. Karena tampilannya sangat islami sekali, jenggotnya saya kalah jenggotnya, itu seperti itu. Allah Akbar. Apalagi di kampung sawah itu, itu kan ibu-ibunya pakai kerudung juga, itu kayak pengajian aja itu sebagian. Allah Akbar. Nah, tapi tidak apa-apa, kita nyangka dia muslim, ternyata dia bukan muslim, itu masih lebih baik daripada kita nyangka dia kafir, ternyata dia muslim. Itu teorinya Qadiyat rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara keutamaan-keutamaan kalau kita suka menyebarkan salam, nggih. Sunnah menyebut nama bila ditanya siapa kamu. Siapa kamu? Saya siapa? Nah, itu harus jelas. Ini Nabi melatih kita untuk biasa jelas. An Anasin, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fi hadisihi al-masyhuri, di dalam membicarakan hadis beliau yang cukup terkenal, fil Isra, dalam masalah Isra Mi'raj, maksudnya Isra dan Mi'raj. Qala, beliau berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tsumma sa'ida bi Jibrilu ila samai dunya, kemudian naik bersamaku siapa Jibril ila samai dunya, ke langit dunia. Fastaftaha, maka malaikat Jibril pun minta dibukakan pintu langit pertama. Ini sopan santunnya malaikat Jibril, padahal ini komandannya malaikat, tapi tetap ada sopan santunnya. Maka faqila, dikatakan, man hada, sapa iki? Siapa yang ngetok pintu ini? Qala, berkata siapa Jibrilu. Qala, berkata siapa Jibril? Jibril, saya Jibril. Jadi Jibril jawab, saya Jibril. Qila, dikatakan, waman ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Qala, Jibril menjawab, Muhammadun, Nabi Muhammad. Summa sa'ida, kemudian beliau naik ila sama isaniyati, ke langit kedua. Wasalisati, dan yang ketiga. Warabi, dan keempat. Wasairihinna, dan semua langit. Wa yuqaul, dan dikatakan fi babi kulli samain, dan dikatakan di setiap pintu setiap langit, di pintu setiap langit, man hada, siapa ini? Fayaqulu, dan maka berkatalah Jibril, Jibril, saya Jibril. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi itu makanya Nabi kalau nanya ke sahabat, kalau terhalang oleh pintu atau tembok, beliau nanya, man anta, siapa kamu? Ana man. saya siapa? Harus jelas. Tidak boleh ngomong cuma ana. Harus jelas, saya siapa? Ini di online ada yang nanya ini. Mau tanya, apakah kita harus balas jawab salam dari orang non muslim yang suka ikutan bilang assalamualaikum? Kemarin sudah kita bahas ya. Secara prinsip yang wajib kita jawab itu salamnya sesama muslim. Jadi kalau non muslim tidak wajib dijawab, itu satu dulu. Yang kedua, kalaupun kita mau menjawab cukup dengan waalaikum yang kemarin kita bahas ya. Sampai waalaikum. Itu kalau di hadis yang kita bahas kemarin. Cuman kalau kita diskusi fikih kemarin saya sampaikan sampai waalaikumsalam itu tidak ada masalah. Cuman dalam hati kita niatkan semoga dia selamat dunia akhirat, maksudnya masuk Islam gitu maksudnya. Itu seperti itu. Begitu Bu, itu rumusnya ya. Lanjut. Wa Nabi Dzarin, dan cerita dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajtu, aku keluar lailatan, di suatu malam, minal lail, dari beberapa malam, faida, tiba-tiba Rasulullah SAW yamshi, beliau berjalan wahdahu, sendirian. Faja'altu amsi, maka aku pun berjalan mengikuti beliau. Fi dzilil qamari, di bawah bayang-bayang sinar rembulan. Fata faro'ani, maka beliau pun menoleh dan melihat saya. Faqala, maka beliau bersabda, man hadza, maka beliau bersabda, man hadza, siapa ini? Faqultu, maka aku kata Abu Dzarrin, saya Abu Dzar. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Saat itu gelap, Nabi enggak ngelihat. Beliau nanya, man hadza, siapa yang ikuti saya ini? Abi Dzar. Nyebut nama Abi Dzar. Bahkan pernah ada seorang yang bertanya kepada Nabi itu, terus karena nama yang sama itu banyak, Nabi klarifikasi. Jadi satu saat gini ceritanya itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu satu saat melihat istrinya sering bagi-bagi zakat ke orang lain. Abdullah bin Mas'ud ngomong ke istrinya itu, Cin, kalau bahasa kita ya, cinta gitu. Beb gitu. Sayang, kamu itu loh, kalau ini mafhum riwayat ya, kok bagi-bagi zakat ke orang lain melulu? Boya sesekali saya suamimu dikasih gitu loh uang zakat. Jadi istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pinter cari duit. Suaminya enggak sepinter istrinya gitu aja lah. Sampai suaminya itu terkenal tidak mampu gitu. Nah, terus kata istrinya gini, emang boleh ya seorang istri ngasih zakat malnya ke suaminya? Kata Abdullah bin Mas'ud, boleh. Ntar saya nanya dulu ke Rasulullah Muhammad SAW.
Akhirnya nanya ke Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu yang bagian jaga atau yang bagian resepsionis lah, yang terima tamu Rasulullah SAW itu, kalau saya nggak salah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Zainab gini, Anas sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, saya bertanya tentang masalah ini. Terus begitu ditanyakan, kata Nabi, yang bertanya siapa? Zainab. Zainab yang mana, kata Nabi? Karena yang namanya Zainab banyak soalnya. Zainab yang mana? Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh, kata Nabi, oh kamakal, betul Abdullah bin Mas'ud. Makanya kalau bapak nanti di fikih sunnah ada nanti di bab tentang zakat. Jadi kalau suami itu miskin sementara istri kaya, itu diantara yang berhak menerima zakatnya istri itu adalah suami. Kenapa? Karena suami itu tidak dalam tanggungan istri. Jadi tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami, tidak ada. Maka kalau suami tidak mampu, kriterianya miskin, maka kalau istri kaya dan mengeluarkan zakat, di antara mustahik zakat yang berhak menerima zakatnya istri adalah suami. Itu begitu. Ya cuman ngerinya kalau di zaman sekarang, kalau begitu dilakukan, di wajah suaminya tampak gurat-gurat penderitaannya. Ya itu begitu aturan dalam Islam. Tapi sebaliknya nggak berlaku. Suami kaya mau ngeluarin zakat, istri tidak mampu, maka istri tidak berhak menerima zakat dari suami. Kenapa? Karena kewajiban suami menafkahi istri. Kalau istri kekurangan, kewajiban suami mencukupi istri. Itu seperti itu. Makanya nggak berlaku sebaliknya. Termasuk dari seorang ibu kepada anaknya, itu kalau ibu-ibu punya kelebihan rezeki mau ngeluarin zakat, kalau ada di antara anaknya yang masuk dalam kategori mustahik zakat, boleh dikasih. Boleh dikasih, mendapat bagian zakat boleh sebagai mustahik zakat. Kalau hibah kepada anak, semua anak kan harus dapat. Tapi kalau dalam konteks zakat nggak harus dapat semua. Kenapa? Karena yang dapat hanya yang mustahik saja. Itu kalau merujuk pada riwayat tadi ya. Kalau merujuk pada riwayat tadi itu. Tapi jangan bayangkan Abdullah bin Mas'ud itu orangnya pemalas. Bukan, dia ulama besar, ikut dalam jihad fisabilillah, dapat duit juga. Kalau beliau mau ngambil hak kaya ya bisa. Beliau itu termasuk sahabat utama. Salah satu pemilik madhab dalam kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, sehingga ada istilah madhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat mulia ini. Cuma memang istrinya pintar cari duit gitu. Karena bisa jadi kan ada model istri itu kalau pintar cari duit terus ngomong sama suami, "Yus Mas, kamu enggak usah cari nafkah bagianku." Kan ada yang begitu modelnya. Saya punya kawan seorang ustadz di Jepara. Nikah dengan pengusaha mebel Jepara. Ya ustadz itu dibandingkan pengusaha kan ya enggak ada apa-apanya. Kata istrinya itu ngomong gini, "Wis Mas, kamu dakwah aja udah. Nafkah keluarga aku yang handle." Itu ya begitu, itu ada. Oh lanjut. Wa an Ummi Hani'in, dan cerita dari Ummi Hani radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, "Ataitu aku sawan, datang an-nabiyya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaghtasil, sementara beliau sedang mandi, wa Fatimah tasturuhu, sementara Siti Fatimah menutupi beliau. Faqala, maka beliau bertanya, "Man hadihi, siapa ini?" Faqultu, maka aku menjawab, "Ana Ummi Hani." Ana Ummu Hani, saya Rasulullah Ummu Hani. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. So, Nabi mandi kok pakai ditutupi ya, zaman dulu mungkin tidak kayak sekarang, kamar mandi
banyak. Mungkin pada masa itu mungkin perlu adanya satir untuk kemudian supaya orang bisa mandi dengan leluasa dengan tertutup auratnya. Allahu Akbar. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Di zaman kita sekarang aja di beberapa daerah kan masih menggunakan WC terpanjang se-Asia itu. Kali WC terpanjang se-Asia. Saya pernah waktu masih SMA kelas 1 kalau nggak salah itu. Pernah ke Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu di tempat yang saya datangi itu mandi bareng-bareng di kali itu. Jadi ada kali khusus untuk wanita sebelah sana gitu. Ada kali khusus untuk kaum pria sebelah sininya. Ya kalau mandi bareng-bareng tetap pakai baju tentunya. Kalau perempuan ya kembenan itu. Itu seperti itu. Kalau saya pulang kampung itu ada satu perjalanan di Lumajang itu yang kalinya itu WC terpanjang se-Asia itu. Jadi orang kelepuk di situ. Allah. Ya kan mungkin ya macam-macam lah. Nah, dari kondisi saat itu mungkin seperti itu. Dan satu hal lagi tadi, yang penting pasti tanya jelas jawabannya. Siapa? Ummu Hani itu. Saya Ummu Hani. Wa an Jabir, yang cerita dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ataitu aku sawan menghadap an-nabiyya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadaqaqtu albab, maka aku mengetuk pintu beliau, pintu rumah beliau. Faqala, maka beliau bersabda, man hadza, sapa iki, siapa ini? Faqultu, maka saya menjawab, ana, saya. Faqala, maka Nabi bersabda, ana, saya, ka'annahu kariha, dan beliau tidak menyukai hal itu. Muttafaqun Bukhari Muslim. Maksudnya jangan ana gitu, sebutkan namanya. Ana, siapa? Ana Jabir. Misalnya gitu. Sebutkan, jangan cuman ana, saya, jangan sebutkan siapa, saya Pak. Itu sunnah itu. Nah, hikmahnya apa di balik semua ini? Dalam Islam itu kalau ada orang ngetuk pintu di balik pintu itu mohon maaf ya, belum tentu yang mengetuk pintu itu orang yang punya niat baik. Bisa saja orang yang tidak punya niat baik. Maka wajar kalau kita bertanya dan berharap jawabannya jelas. Sehingga ketika kita buka pintu itu kita merasa aman. Itu hikmahnya diantaranya itu. Siapa? Saya siapa? Satpam Pak. Pak siapa? Oh ya jelas. Kadek. Siapa? Kucing. Loh. Itulah film Dono ya. Misalnya. Harus jelas. Itu satu dulu. Karena tidak semua orang punya niat baik. Kalau kita tahu siapa yang di luar, paling nggak kita bisa mengukur, oh, ini orang yang jelas gitu. Satu dulu nih. Yang kedua, kadang yang ngetok pintu itu bukan manusia, itu masalahnya yang kedua itu. Jadi kadang yang ngetok pintu itu bukan manusia. Makanya wajar kita tanya itu. Siapa? Kok gak ada jawaban? Jangan dibuka pintu itu. Maaf, bisa saja sihir. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Bisa saja apa? Sihir. Kiriman. Kok sampai mengarah ke sana? Lah memang begitu. Di antaranya begitu. Ya, mereka itu kan sebagian mereka kan tidak masuk kecuali dipersilakan masuk di antaranya. Makanya kita harus hati-hati, ini siapa dulu ini. Karena kadang yang ngetuk pintu itu belum tentu manusia. Kecuali malaikat maut ya. Kalau itu enggak pakai permisi kalau itu. Masuk. Itu seperti itu. Makanya kita harus tanya sunnah, bertanya lah. Dan yang ditanya sunnah menjawab. Karena belum tentu yang datang itu manusia. Ya saya nggak bisa cerita lanjutnya, mungkin pernah mengalami, sebagian mungkin saya nggak tahu, tapi ya macam-macam. Itu seperti itu. Allahu Akbar.
Makanya soal sunnah napa bertanya. Dan sunnah pula menjawab dengan jelas. Dan sekali lagi Islam menghendaki kejelasan untuk semuanya memang. Islam itu tidak menghendaki kita itu berbuat sesuatu yang enggak jelas, apalagi dalam masalah muamalah. Harus jelas semuanya. Sunnah mendoakan orang yang bersin bila membaca hamdalah. Kalau enggak baca hamdalah enggak sunnah. Sunnahnya kalau dia mengucap napa hamdalah. Doanya apa? Yarhamukallah. An Abi Hurairah, cerita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha, sungguhnya Allah tu yuhibbu, beliau Allah itu cinta al-utasa kepada orang yang bersin. Innallah, sungguhnya Allah yuhibbu, beliau cinta, Allah cinta al-utasa kepada bersin. Wa yakrahu, dan benci atau tidak suka at-tasauba. At-tasauba itu sendawa kalau saya tidak salah. Menguap sih. Fa idza atasa, maka apabila bersin siapa ahadukum, salah di antara kalian, wa hamidallah, dan memuji kepada Allah, karena maka adalah memuji Allah, mengucap alhamdulillah, karena maka adalah ia haqqon, ada hak, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, sami'u yang mendengarnya, ayyaqula, adalah dia mengucapkan lahu untuk orang yang bersin mengucap alhamdulillah tadi itu, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa ammat tanaubu, dan adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, maka sungguhnya dia dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum, maka apabila menguap siapa ahadukum, salah satu kalian, maka fal yaruddahu mastata'a, maka adalah dia menolaknya semampunya, menahannya semampunya. Fa inna hadakum, maka sungguhnya salah satu di antara kalian, Ida tasa'aba, apabila menguap, dhahika minhu syaitan, maka syaitan pun tertawa. Rawahu al-Bukhari, disebut al-Bukhari. Yang pertama bersin ya. Bersin itu Allah senang. Maka kalau kita bersin, kita disunahkan mengucap alhamdulillah, dan mendengar mengucap yarhamukallah. Biasanya nanti kalau yang diucap yarhamukallah, mengucap alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih lakum balakum. Biasanya gitu. Tapi pakai dasarnya kalau merujuk pada hadis ini ya, sampai dengan yarhamukallah. Nah, sementara kalau menguap itu perintahnya ditahan. Ditahan yang pertama itu kalau para ulama sependek yang pernah saya ngaji itu dengan tarik nafas. Jadi kalau misalnya mau menguap aja, tarik nafas. Jadi enggak dituruti nguap itu, tarik nafas. Ada yang mengatakan di antara hikmahnya, tapi ini wallahu alam betul apa tidak. Saya pernah ngaji aja. Di antara hikmah menahan menguap itu menguatkan hafalan katanya. Di antaranya itu. Nah, kalau enggak tahan juga, kan ada udah berusaha terus masih menguap juga, suruh nahan pakai tangan, punggung tangan sebelah kiri. Oh, terpaksa karena nggak bisa tahan. Tapi sunnahnya menahan dulu dengan, kalau nggak bisa pakai tangan kiri. Itu sependek yang saya pelajari dari para ulama itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pun wa anhu, dan diceritakan kalau sholat bagaimana, kan sempat viral di medsos itu. Hati-hati loh, menguap saat sholat pas baca Fatihah bisa batal. Ada di medsos itu. Kamu baca Fatihah menguap, di tengah-tengah baca Fatihah menguap,
itu bisa batal. Pertama begini, menguap itu batal kalau disengaja dikeluarkan suara padahal harusnya tidak keluar suara misalnya. Wah, nah, batal itu. Karena itu sudah masuk ngomong di luar bacaan sholat gitu. Itu sudah batal. Tapi kalau memang suara memang asli itu, ya enggak, insyaallah sih enggak kalau itu. Terus yang kedua begini, Fatihah itu kan rukun. Fatihah itu nggak boleh dijeda, harus terus. Kalau dijeda terlalu lama, harus ngulang dari awal lagi. Jadi kalau nguap, misalnya gitu ya. Oh ya, tadi ada suara kalau sengaja batal ya, maaf. Terus diem dulu, baru baca Fatihah lagi, lanjutan. Di tengah-tengah Fatihah itu Anda nguap, jeda dulu, terus baca lagi. Itu dari awal lagi. Karena Fatihah itu tidak boleh dijeda dengan diam. Tidak boleh. Kecuali jenengan tadi habis nguap, terus langsung lanjut. Enggak diem dulu. Kalau diem dulu, ulang dari awal lagi. Itu di fikih itu gitu. Makanya bisa batal memang kalau begitu kejadiannya. Aduh, belum tahu ilmunya kemarin, yang lalu biar berlalu. Kedepannya jangan diulangi lagi. Nah, ngaten. Lanjut. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza atasa ahadukum, apabila bersin siapa seseorang di antara kalian, falyaqul, maka adalah dia mengucap alhamdulillah, wal yaqul, maka adalah mengucap lahu, untuk si yang bersin tadi, siapa akhu, saudaranya yang mendengar, au sahibuhu, atau sahabatnya, mengucap apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, maka apabila saudaranya tadi mengucap yarhamukallah untuknya, falyaqul, maka adalah orang yang bersin tadi mengucap yahdikumullah, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu, wa yuslih lakum wa yuslih balakum, dan semoga Allah, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu atau menunjukkanmu kepada kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, dan semoga Allah selalu menunjukkan kebaikan kepada hatimu. Yuslih lakum balakum. Yuslih itu semoga Allah memperbaiki balakum, hatimu atau keadaanmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sependek yang saya pahami, Nabi kalau ketemu dengan para sahabat, pertama ngucap salam, itu riwayat yang sampai kepada kita. Yang kedua, saya tidak berani mengatakan selalu ya, cuman Nabi kan bersabda, tidaklah bertemu dua orang yang beragama Islam dan saling berjabat tangan, kecuali Allah ampun dosanya sebelum keduanya bertemu. Kita tahu Nabi itu kan teladan yang selalu mencontohkan apa yang beliau ajarkan kan. Maka kalau merujuk pada riwayat itu, saya insya Allah ya, sepemahaman yang saya pahami, merujuk pada riwayat itu berarti ada kemungkinan Nabi selalu bersalaman dengan para sahabatnya. Itu sependek yang saya pahami. Dan bentuk salaman Nabi itu macam-macam ternyata. Jadi ada beberapa riwayat tentang salamannya Nabi itu. Pertama, salaman seperti biasa begini. Ini ketemu ini ketemu ini maksudnya. Salaman biasa gini, yang ini ketemu ini itu. Ini dia.
Jadi salaman ini ketemu ini. Ada salamannya Nabi itu begini, ada yang begini itu ada. Jadi kalau ketemu sahabat itu, jadi salamannya begini. Ada yang begini. Jadi begini salaman. Ada yang begini sambil dipegang. Kalau ini ada satu riwayat dari Nabi Khidir kalau saya salah, sambil dipegang tangan satunya lagi. Itu seperti itu. Jadi salamannya Nabi bukan begini. Bukan begini. Nah, salamannya jabat tangan ini ketemu ini, ada begini. Yang saya pernah lihat, saya pernah ngaji hadis dari seorang ulama itu menerangkan bentuk salamannya Nabi. Nah, nanti ada beberapa sahabat juga yang mempraktekkan itu, di antaranya juga ada yang salaman terus pegang tangan gini, kayak gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aten nggih. Monggo selanjutnya kalau ada. Nggih, monggo Pak Haji Amri. Nggih. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau mengenai salamnya tukang paket itu yes, itu tradisi sekarang yang mungkin dulu nggak ada ya. Nah sekarang jarang orang nge-mall itu, karena mall kadang agak sepi kadang kalau nggak banyak makanan situ ya, gara-gara semua orang sudah dikit-dikit shopping gitu. Baik, terlepas dari itu, secara prinsip mendoakan orang lain itu bisa apa saja Pak Haji. Kalau kita merujuk kepada surah Muhammad ayat 19, itu kita disuruh mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita dan dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat itu. Di antara doa kita untuk orang lain itu ampunan, yang dalam Al-Qur'an itu yang contohnya banyak ampunan Pak Haji. Contoh misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman misalnya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan selebihnya itu nanti ada banyak doa untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk kedua orang tua kita, dan untuk muslimin muslimat secara umum. Nah, jadi doa yang paling utama kalau kita merujuk pada riwayat-riwayat yang ada itu atau beberapa ayat yang terkait, berarti ampunan itu doa yang paling utama Pak Haji. Semoga Allah ampuni dan maafkan saudara kita dan seterusnya. Nah, adapun Pak Haji mau menambahkan semoga lulus UTBK, masuk UMPT PTN, itu monggo lah. Itu doa-doa yang kekinian silakan mau, tidak ada masalah. Yang penting kita mendoakan baik. Hanya kalau saya pribadi itu gini, saya kalau lagi ada hajat apa gitu, berusaha saja sih semampu saya itu, hajat yang saya inginkan itu saya doakan untuk orang lain juga semoga hajatnya dipenuhi oleh Allah. Gitu. Jadi semoga misalnya saya lihat si fulan gitu. Nah, kok saya ada hajat juga, saya doakan semoga Allah mudahkan dia untuk mendapatkan hajat-hajatnya. Harapan saya malaikat yang di atas saya kan mendoakan saya juga semoga kamu seperti itu juga. Itu seperti itu aja. Termasuk kalau sakit. Ya kalau bisa jangan nunggu sakit juga sih. Ya Allah, mohon sembuhkanlah setiap saudara. Kita sebut aja siapa, mungkin ada tetangga kita doakan. Harapannya semoga itu kembali ke kita, Pak. Harapannya begitu. Ya bagaimana terserah Allah lah. Tapi yang penting kita berdoa kebaikan dan yang pasti itu berpahala insyaallah. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo.
Secara prinsip dulu di masa Nabi sudah ada surat menyurat, Pak. Maka chattingan ini bisa disamakan dengan surat menyurat. Jadi dulu kalau Nabi diucapi salam, ya Nabi jawab Waalaikumsalam, sebagaimana surat itu ada salamnya, ya dijawab dengan salam juga. Itu sependek yang saya pahami dulu. Tapi ada sebagian ulama sekarang juga menganggap chattingan itu sama dengan ngobrol, cuma dengan bahasa tulisan. Maka jawaban kita Waalaikumsalam itu kalau menurut ulama yang tadi, kalau cuma sekedar Waalaikumsalam tulisan, itu dianggap belum jawab salam. Kita harus menggerakkan lidah untuk Waalaikumsalam. Termasuk kalau ada takziah, ada orang meninggal dunia, kita cuma kirim stiker aja itu, innalillahi wa inna ilaihi, kirim stiker. Orang meninggal, orang sakit, cuma kirim stiker aja, syafahullah. Itu kalau kata para ulama tidak cukup hanya kirim tulisan, harus menggerakkan lidah untuk mendoakan yang bersangkutan. Syafahullah syifaan ajilan basatahurun misalnya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah waskan fasi'ah jannat, misalnya harus ada gerak lisan. Jadi tidak cukup hanya tulisan yang dikirim. Itu kalau Bapak menyamakan chattingnya itu dengan obrolan. Tapi kalau jenengan menyamakan dengan surat, di masa Nabi sudah ada seperti itu. Cukup dengan kita ngirim tulisan itu dengan niat bahwa memang kita tulus mendoakan atau menjawab, maka itu sudah cukup dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sekarang kan jawab salam tinggal kopas saja, Pak. Tinggal kopas. Iya. Yang penting kita niat jawab salam itu. Kalau saya secara pribadi termasuk yang sering tidak hanya tulisan yang saya kirim, tapi lisan saya bergerak juga untuk mendoakan. Kalau saya pribadi ya, misalnya dengar siapa sakit, itu tulisan saya kirim tetap, tapi lisan saya tetap bergerak mendoakan insya Allah. Tidak hanya tulisan yang saya kirim. Termasuk orang meninggal, itu tidak hanya tulisan yang saya kirim, tapi lisan saya juga bergerak mendoakan insya Allah. Itu sebagai bukti bahwa saya tidak hanya tulisan, tapi memang lisan saya juga mendoakan gitu. Saya termasuk yang itu, saya termasuk yang bergerak untuk mendoakan. Termasuk salam. Salam itu saya jawab dengan lisan saya juga. Walaupun tulisan tetap saya kirim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi lisan tetap saya gerakkan untuk menjawab. Kalau saya pribadi itu ya, kalau saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, monggo. Apabila kita mengetahui ada dua hadis, yang satu hadis memberikan tentang keutamaan sholat sunnah fajar, yang satu tentang larangan dalam sholat, contohnya tidak tumanninah dalam sholat. Dari kedua hadis ini kita dipertemukan dalam satu keadaan. Contoh sunnah qobliyah subuh, sementara waktu menunjukkan 2 menit atau kurang dari itu. Mana yang kita utamakan? Tetap memberikan keutamaan atau kita diam untuk berhati-hati dalam larangan ini? Sependek yang saya pahami, yang diutamakan dalam sholat adalah khusyuk. Saya ulang ya, sependek yang saya pahami, yang diutamakan dalam sholat adalah khusyuk. Nah, kalau gara-gara waktu yang mepet dia tidak akan khusyuk, apalagi sampai tidak tumakninah, itu sudah fatal berarti. Maka yang betul adalah tunggu saja sampai iqomah, karena kita tahu ini juga akan terburu-buru pasti. Tunggu saja sampai iqomah, terus nanti setelah sholat subuh silakan dikerjakan qobliyah subuh itu setelah sholat subuh itu. Dan itu ada dalil dari sahabat yang melakukannya, dan Nabi mendiamkan berarti dibenarkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau harus pilih ya, kalau harus pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Cukup dulu? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.